Bab 2 materi kelas 12 adalah tentang metabolisme organisme. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain atau transformasi energi. Makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabol yang artinya berubah. Maka secara harfiah, metabolisme berarti perubahan. Metabolisme merupakan proses kimiawi yang melibatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dan enzim pada organisme. Jalur metabolisme ada dua, katabolisme yang adalah penguraian atau merombak senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah pembentukan atau membangun senyawa kompleks dari molekul-molekul sederhana. Bahasan mengenai metabolisme terdiri atas enzim, yaitu tentang struktur enzim, ciri enzim, penamaan enzim, cara kerja enzim, dan inhibitor. Katabolisme antara lain katabolisme lemak, katabolisme protein, dan katabolisme karbohidrat yang dibahas dalam respirasi aerob, respirasi anaerob, dan proses fermentasi. Anabolisme lemak, anabolisme protein, anabolisme karbohidrat. Terutama yang kita bahas di sini adalah dalam peristiwa fotosintesis yang memuat siklus Kelvin dan kemosintesis. Jadi, metabolisme ada katabolisme yang bertujuan untuk membongkar atau mengurai suatu molekul dan anabolisme yang bertujuan untuk menyusun atau mensintesis suatu molekul. Pada katabolisme, kita membahas peristiwa respirasi, baik secara anaerob maupun secara aerob. Sedangkan pada anabolisme, kita membahas fotosintesis atau asimilasi. Maka, peristiwa metabolisme yang merupakan rangkaian reaksi-reaksi kimia dalam sel terjadi secara simultan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya antara anabolisme, katabolisme, dan amfibolik. Amfibolik adalah anabolisme dan katabolisme terjadi dalam satu proses metabolisme, siklus Krebs di mana terjadi biosintesis hem, gula, asam lemak, katabolisme sitrat ketoglutarat. Bagian ini memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara pencernaan, pernafasan, metabolisme, dan respirasi sel. Makanan yang kita makan dicerna mengandung karbohidrat dan lemak, kemudian akan dibawa oleh pembuluh darah ke sel tubuh, khususnya mitokondria, di mana terjadi peristiwa oksidasi atau respirasi sel. Bahan makanan atau hasil pencernaan dibawa oleh pembuluh darah bersama oksigen melalui paru-paru menuju ke sel tubuh, kemudian sisanya dibawa oleh pembuluh vena. Sisa proses respirasi sel dibawa oleh pembuluh vena keluar dari tubuh melalui paru-paru dalam bentuk karbon dioksida. Jalur metabolisme dapat berupa karbohidrat, jalur karbohidrat yang akhirnya adalah dalam bentuk gula-gula sederhana, kemudian protein dalam bentuk asam amino, sedangkan lemak adalah dalam bentuk asam lemak dan gliserol,
yang ketiganya masuk ke dalam peristiwa katabolisme dalam bentuk asetil-CoA, kemudian masuk ke jalur asam sitrat sehingga akhirnya menghasilkan energi dan sisa berupa karbon dioksida. Adenosin trifosfat merupakan molekul berenergi tinggi yang mempunyai ikatan labil, sehingga melepaskan gugus fosfatnya saat mengalami hidrolisis. ATP digunakan untuk proses fotosintesis dan mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat pada reaksi gelap. Proses respirasi atau glikolisis. Kita masuki bahasan mengenai enzim metabolisme. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim terdiri atas beberapa hal yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian sifat-sifat enzim. Enzim adalah protein yang bekerja spesifik, berfungsi sebagai katalis atau mempercepat reaksi, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim adalah dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk reaksi. Kemudian komponen-komponen enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang terdiri atas protein yang bersifat termolabil yang disebut dengan apoenzim dan gugus prostetik bagian bukan protein yang relatif tahan panas sampai 100 derajat Celcius. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut dengan substrat. Contohnya maltosa. Maltosa adalah substratnya, salah satu bentuk dari gula sederhana yang akan diurai menjadi gula tunggal, yaitu 2 molekul glukosa. Di sini butuh bantuan enzim yang bernama maltase. Reaksi-reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 20 derajat Celcius atau suhu ruang. Misalnya pada hewan poikilotherm, hewan yang berdarah dingin, dan hewan homoiotherm atau hewan yang berdarah panas. Agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat diperlukan katalisator. Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Ingat, mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi itu adalah katalisator. Contohnya enzim dan ribozim. Kofaktor adalah komponen non-protein, molekul anorganik seperti atom logam zinc, besi, dan tembaga. Jika kofaktor ini merupakan molekul organik, maka molekul itu secara spesifik disebut dengan koenzim. Jadi, koenzim adalah enzim yang kofaktornya adalah molekul organik. Inhibitor melekat pada sisi aktif enzim. Inhibitor ada 2 macam. Inhibitor kompetitor melekat pada sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non-kompetitor tidak pada sisi aktif tapi merubah bentuk sisi aktif. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim pertama adalah temperatur atau suhu optimumnya 30 sampai 40 derajat. Enzim tahan pada suhu rendah namun rusak di atas suhu 50 derajat. Perubahan pH optimal 6 sampai 8, kecuali pepsin pada pH 2 sampai 3 dan tripsin pada pH 8, enzim-enzim yang terdapat pada saluran pencernaan. Konsentrasi enzim dan substrat. Enzim katalase dibuktikan dengan cara tetesilah H2O2 ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak hati, yaitu ekstrak hati mengandung enzim katalase.
Kemudian terjadi gelembung oksigen, hasil penguraian hidrogen peroksida H2O2. Ini adalah grafik dari fungsi enzim sebagai katalisator. Kita lihat grafik yang berwarna merah ini adalah reaksi normal di mana tidak terdapat atau tidak memerlukan enzim, tanpa enzim. Ini adalah garis menunjukkan besarnya energi untuk memulai reaksi. Kemudian apabila reaksi ini mempergunakan enzim sebagai katalisatornya, maka reaksinya berubah menjadi grafik yang berwarna biru. Kita lihat bahwa energi aktivasinya jauh di bawah reaksi yang tadi tanpa mempergunakan enzim. Maka di sini dapat dikatakan bahwa enzim sebagai katalisator yang mempercepat reaksi. Reaksi di sini misalnya reaksi antara A ditambah B menghasilkan produk C dan D. Struktur enzim lengkap disebut dengan holoenzim yang tersusun atas dua bagian. Kita ulangi. Bagian pertama apoenzim tersusun atas asam-asam amino bersifat labil karena suhu dan keasaman. B atau yang kedua bagian enzim adalah gugus prostetik atau gugus yang aktif, berasal dari molekul anorganik atau kofaktor. Kalau gugus prostetiknya adalah molekul anorganik, maka disebut sebagai kofaktor, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Atau berasal dari senyawa organik kompleks. Kalau gugus prostetiknya berasal dari senyawa organik kompleks disebut dengan koenzim, misalnya NADH, FADH, dan tiamin. Gugus prostetik berupa logam seperti Fe, Cu, Zn atau senyawa organik seperti tiamin, riboflavin, peridoksin, niacin, dan lain-lain. Golongan prostetik yang terdiri dari senyawa organik disebut dengan koenzim. Ini contoh struktur atau gambar dari enzim. Ini adalah enzimnya yang berwarna biru dengan bagian sisi aktifnya. Kemudian substrat akan dapat menempel pada sisi aktif, tentu saja substrat yang sesuai dengan bentuk sisi aktif. Ciri-ciri enzim biokatalisator protein bekerja secara khusus, dapat digunakan berulang kali, rusak oleh panas, tidak ikut bereaksi, bekerja dapat balik, bekerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Ini adalah gambar berikutnya enzim sebagai katalisator. Kita lihat bagian-bagiannya yang berwarna merah di sini adalah enzim. Kemudian di sini ada dua substrat karena dia dalam bentuk molekul yang berwarna kuning dan berwarna biru. Kemudian enzim akan bersatu dengan substrat karena bentuknya sesuai, kemudian akan menghasilkan produk baru, molekul produk hasil dari gabungan dua substrat tadi. Enzim ini adalah enzim katalis. Penamaan enzim. Enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contohnya, enzim selulase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, dan enzim protease yang menguraikan protein. Enzim mempunyai sifat-sifat antara lain enzim merupakan protein
merupakan biokatalisator. Kerjanya khas, kerjanya bolak-balik, memiliki sisi aktif atau sisi katalitik. Cara kerja enzim bisa kita bedakan atas. A. Teori gembok anak kunci atau lock and key. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Permukaan substrat bagaikan anak kunci yang mengikuti sisi aktif enzim, tempat kunci yang ada di pintu. Sedangkan teori inductive feed, menurut teori inductive feed, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Sisi aktif enzim, tempat kunci di pintu, mengikuti permukaan substrat atau anak kunci. Kita lihat cara kerja substrat dan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Enzim dan substrat membentuk kompleks enzim substrat, kemudian menghasilkan enzim dan produk. Tapi di akhir di sini bentuk substrat sudah berbeda pada dua produk yang dihasilkan. Kerja enzim ini sesuai menurut teori kecocokan yang terinduksi. Cara kerja enzim menurut kunci dan anak kunci, enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berkaitan dengan substrat. Bagian tersebut disebut sisi aktif. Substrat dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada induced feed, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk substrat. Ini menurut teori lock and key antara enzim dan substrat. Kemudian kompleks enzim substrat menghasilkan enzim dan produk akhirnya. Sedangkan menurut induced feed, enzim dan substrat kemudian terbentuk kompleks enzim dan substrat, enzim dan akhirnya menghasilkan produk. Terlihat di sini bentuk dari enzim menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim, temperatur atau suhu, konsentrasi substrat atau air, pH atau derajat keasaman, konsentrasi enzim dan substrat, zat-zat penghambat atau inhibitor dan aktivator. Temperatur, enzim tersusun dari protein sehingga enzim peka terhadap temperatur. Temperatur optimum enzim adalah 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak akan aktif, namun enzim tidak rusak, dan enzim rusak pada suhu 50 derajat Celcius. Jadi enzim tidak aktif tapi tidak rusak pada suhu rendah, tapi rusak pada suhu tinggi. Ini adalah kecepatan reaksi enzim berdasarkan temperatur. Jadi suhu optimalnya adalah di sini kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Air. Kerja enzim sangat dipengaruhi oleh kadar air. Rendahnya kadar air dapat menyebabkan enzim tidak aktif. Contohnya, biji tanaman dalam keadaan kering tidak dapat berkecambah karena enzim gibberellin tidak bekerja. pH atau derajat keasaman.
Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substrat. pH optimum enzim berbeda-beda tergantung jenis enzimnya. pH optimumnya bergantung kepada jenis enzim. Konsentrasi enzim dan substrat. Perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai supaya reaksi berjalan optimum. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Kemudian inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Dibedakan berdasarkan sifatnya, antara lain inhibitor reversible, yaitu tidak berikatan kuat dengan enzim. Inhibitor reversible terbagi atas inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk, dan inhibitor non-kompetitif tidak mirip dengan substrat dan tidak berikatan pada sisi selain sisi aktif, dan berikatan pada sisi selain sisi aktif. Jadi bentuknya tidak mirip dan tidak melekat pada sisi aktif. Perbandingan inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menyerupai molekul substrat yang normal dan bersaing agar dapat terikat pada sisi aktif enzim. Inhibitor ini akan menghalangi substrat sehingga tidak terikat pada sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif, inhibitor ini menghentikan reaksi enzimatik dengan cara mengikat diri pada bagian lain dari enzim selain sisi aktif, jadi terikatnya bukan pada sisi aktif. Interaksi menyebabkan molekul enzim mengalami perubahan bentuk sehingga sisi aktif akhirnya juga tidak dapat mengikat substrat. Substrat dengan, kita lihat bagian-bagiannya, ada inhibitor kompetitif di sini. Ini adalah inhibitor kompetitif yang melekat pada substrat yang berwarna merah dan melekat pada bagian aktifnya yang seharusnya ditempati oleh enzim. Sedangkan pada inhibitor non-kompetitif, di sini inhibitornya tidak melekat pada bagian aktif enzim, yaitu pada sisi lain, tetapi dia merubah bentuk sisi aktif enzim. Kita lihat di sini bentuknya sudah berubah, seharusnya seperti ini sehingga enzimnya bisa melekat. Karena dia merubah bentuk sisi aktif enzim, enzim akhirnya juga tidak bisa melekat pada substrat. Yang kompetitif melekat pada sisi aktif sehingga substrat tidak bisa melekat, sedangkan pada non-kompetitif melekatnya tidak pada sisi aktif tapi merubah bentuk permukaan enzim sehingga substrat tetap tidak bisa melekat. Inhibitor irreversible berikatan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula atau irreversible. Peranan enzim, reduksi yaitu reaksi penambahan hidrogen, elektron, dan pelepasan oksigen. Dehidrasi yaitu reaksi pelepasan molekul uap air. Oksidasi yaitu reaksi melepaskan molekul hidrogen, elektron, dan penambahan oksigen. Hidrolisis yaitu reaksi penambahan H2O atau air pada suatu molekul dan diikuti pemecahan molekul pada ikatan yang ditambah dengan H2O atau air. Deaminase yaitu reaksi pelepasan gugus amin atau NH2. Dekarboksilase pelepasan karbon dioksida dan gugus karboksil atau COOH. Enzim pada bisa ular, enzim pengobatan ketika digigit oleh ular. Fosfolipase mengakibatkan lisis terhadap fosfolipid tapi bersifat toksik terhadap membran sel.
Proteinase mengakibatkan matinya jaringan kulit dan otot, merupakan obat yang digunakan untuk penyakit kanker. Kolinesterase serangan saraf SHG sehingga otot menjadi kendur, merupakan obat pencegah serangan jantung. Demikianlah materi tentang enzim. Sampai ketemu lagi pada materi